Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang bocah yang ingin mendapatkan kesaktian dengan cara yang sangat sadis. Adapun beberapa caranya itu adalah dengan cara memotong 7 titik ataupun alat kelamin dari bocah laki-laki. Keinginannya ini terobsesi dari ayahnya yang dimana dia juga seorang dukun. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar kalian mengerti betapa sadisnya bocah tersebut dalam mengeksekusi korban-korbannya. Oke guys, jadi kejadian ini bermula dari seorang bocah yang bernama Muhammad Delvi. Dia adalah seorang anak dari dukun sakti yang bernama Basri Tanjung yang diyakini oleh warga setempat memiliki kesaktian di mana dia bisa menerawang, terus juga banyak sekali menyembuhkan orang-orang di sekitar, dan dia pun juga dihormati oleh masyarakat sekitar karena kesaktiannya tersebut. Nah, mereka berdua ini bertempat tinggal di Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau, dan prakteknya itu mulai dari tahun 2000-an. Dan ibunya si Delvi ini adalah seorang penjual sate di desanya, dan juga Delvi ini memiliki 2 kakak kandung yang dimana mereka berdua, kakak kandung dari si Delvi ini, sudah merantau keluar desanya untuk mengikuti jejak ibunya sebagai penjual sate guys. Dan si Delvi ini itu merupakan seorang bocah dengan karakter yang pendiam, pemurung, dan juga sangat tertutup. Karena si Delvi yang pada saat itu belum memiliki kesibukan guys, si Delvi ini sering mengikuti ritual-ritual yang dilakukan oleh ayahnya, di mana si Delvi juga pernah melakukan mandi kembang 7 rupa dari 7 sumber mata air. Jadi pada saat itu ayah si Delvi juga sudah mulai sakit-sakitan, dan dia berharap si Delvi ini mampu untuk meneruskan atau mewarisi ilmu dari ayahnya tersebut. Karena profesi ayahnya ini pada saat itu memang cukup menjanjikan sebagai sumber penghasilan untuk keluarga si Delvi tersebut guys. Tapi guys, syaratnya tersebut juga tidak mudah, karena si Delvi ini harus ngumpulin 7 titik dari seorang bocah yang sehat. Awalnya si Delvi ini ragu guys untuk melakukan syarat-syarat tersebut, ya karena memang syaratnya cukup mengerikan kan. Namun karena si Delvi ini mengagumi sosok ayahnya, dan juga pada saat itu keadaan dia juga belum memiliki pekerjaan secara tetap ataupun masih belum menentu, yang pada saat itu profesi ayahnya itu memang cukup menjanjikan sebagai sumber penghasilan untuk keluarga si Delvi. Jadi secara perlahan si Delvi pun mengikuti ataupun menjalani syarat-syarat yang sudah diberikan dari ayahnya tersebut guys. Pada tahun 2010 ibunya si Delvi ini meninggal dunia guys, dan ayahnya pada saat itu juga sedang sakit-sakitan serta tidak ada yang mengurus. Akhirnya ayahnya si Delvi pun kembali ke Desa Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan si Delvi ini mutusin untuk tinggal dengan salah satu kakaknya yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, untuk membantu kakaknya berjualan sate di sana guys. Selama 3 tahun si Delvi ini di sana membantu kakaknya dalam berjualan sate, ternyata ambisi si Delvi ini untuk meneruskan ilmu dari ayahnya masih belum surut guys. Justru disinilah puncaknya, yang pada akhirnya di tahun 2013 Delvi ini memulai aksinya. Pada saat itu kesempatan si Delvi ini untuk memulai aksi pertamanya dalam mencari korban itu memang sangat terbuka guys, di tempat dimana ia berjualan sate. Karena di tempatnya tersebut itu banyak sekali anak-anak kecil, yang dimana Delvi ini sudah mengenal salah satu bocah tersebut yang bernama Febriandela yang berusia 5 tahun. Lalu si Delvi ini secara diam-diam mengajak bocah tersebut untuk bermain di sekitar tempat ia berjualan, di semak-semak yang cukup sepi seperti itu guys. Dan disitulah nyawa bocah tersebut dihabisi dan dipotong titiknya menggunakan cutter guys. Dan setelah itu korbannya itu dikuburkan juga di situ guys, dengan cara yang seadanya, karena memang tempat tersebut jarang dilalui oleh orang-orang. Disinilah guys
si Delvi ini mendapatkan titik pertamanya, dan dia masih membutuhkan 6 titik lagi. Sebenarnya guys, keluarga si Febrian ini juga sudah mencari berhari-hari setelah si Febrian ini tidak kunjung pulang, namun juga tidak diketemukan, dan juga tidak diketahui bahwa pelakunya itu adalah si Delvi ini guys. Setelah aksi pertama dari Devi ini dalam mengumpulkan 7 titik tadi berhasil guys, dan tidak tercium oleh warga ataupun orang tua dan juga polisi, si Delvi ini memutuskan untuk pindah, untuk ikut kakak yang satunya lagi, yaitu di Siak, Riau, yang dimana dia bekerja sebagai seorang pengantar galon. Setelah 2 bulan Delvi bekerja di sana, dia pamit pada bosnya guys, untuk menjenguk ayahnya yang berada di Bengkalis, dan meminjam uang bosnya dengan alasan untuk pengobatan ayahnya tersebut. Sesampainya di Bengkalis, Delvi ini justru mengajak si Dita, yang dimana Dita itu adalah seorang pacarnya si Delvi guys, untuk kawin lari. Yang sebenarnya orang tua dari si Dita ini pun juga tidak setuju dengan hubungan mereka, karena si Dita ini masih berusia 19 tahun dan si Dita ini adalah anak sulung yang menjadi harapan untuk keluarganya tersebut guys. Namun karena si Dita ini dipaksa oleh si Devi, akhirnya pun si Dita ini mengikuti ajakan si Devi untuk kawin lari bersamanya guys. Setelah si Dita ini sudah menjadi istri dari si Delvi, si Dita inilah guys yang membantu Delvi dalam memenuhi persyaratan yang diberikan oleh ayahnya tersebut, karena memang ayahnya si Delvi ini sudah mulai sakit-sakitan guys. Takutnya si Delvi ini tidak bisa menyelesaikan syarat yang diberikan dari ayahnya itu sebelum ayahnya ini meninggal. Terus selama di Bengkalis mereka menemukan korban baru guys, yang biasa disebut ataupun dipanggil oleh warga sekitar itu dengan nama Aci, yang dimana Aci ini memiliki keterbatasan mental. Jadi si Aci ini dianggap sebagai sasaran empuk oleh si Dita dan juga si Delvi untuk dijadikan korban selanjutnya guys. Yang pada akhirnya di bulan Juli 2013 mereka mengeksekusi si Aci ini guys, di tempat semak-semak yang memang jarang dilalui oleh orang-orang. Dan seperti korban-korban sebelumnya, si Aci ini dipotong titiknya menggunakan cutter dan dikuburkan dengan cara seadanya. Terus di beberapa minggu kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2013 mereka menemukan korban selanjutnya guys, yaitu bocah yang bernama Al Iksan, usia 9 tahun, yang dimana si Iksan ini sering mancing di sekitaran sungai di sana. Dan modus dari si Delvi ini mengajak Iksan ini untuk mancing ke tempat yang sepi dengan alasan tempat tersebut memiliki banyak sekali ikan guys, dan di sanalah mereka menghabisi Iksan tersebut guys. Sama seperti korban yang sebelumnya, si Iksan ini juga dipotong titiknya menggunakan cutter, dan kemudian jasadnya pun juga dikubur secara seadanya guys. Dan sebenarnya dari keluarga si Iksan ini juga sudah mencari di mana Iksan tersebut menghilang, karena dalam beberapa hari si Iksan ini memang belum pulang guys. Namun lagi-lagi warga sekitar dan juga sudah dibantu dengan kepolisian tidak menemukan lagi di mana jasad Iksan tersebut, dan si Delvi ini pun lolos lagi guys. Setelah si Delvi ini lolos lagi guys dari aksinya yang ketiga, dia memutuskan untuk kembali lagi ke Siak, Riau, di mana tempat dia dulu berjualan galon. Namun dia kembali di sana itu untuk meneruskan aksinya guys, untuk mencari korban-korban selanjutnya. Dan di tanggal 14 Agustus 2013 mereka menemukan mangsa baru yang bernama Randy Hidayat yang berusia 10 tahun. Dengan modus mengajak si Randy ini bermain, karena memang mereka sebelumnya sudah mengenal guys. Akhirnya si Randy ini dibawa bonceng 3 oleh Dita dan juga si Delvi, dan si Randy ini pun juga tidak menolak ajakan dari si Delvi tersebut. Lalu sesampainya di tengah jalan mereka berhenti di sebuah warung untuk membeli krecek hitam dan juga cutter guys. Saat mereka melewati sebuah pemakaman, si Delvi ini mengajak untuk berhenti guys, dengan alasan si Delvi ini mau melihat makam ibunya. Dan disitulah si Randy ini dieksekusi atau dihabisi oleh si Delvi tersebut guys. Sama seperti korban-korban sebelumnya guys, si Randy ini potong titiknya dan dimasukkan ke dalam krecek hitam.
Lalu jasadnya dikubur seperti korban-korban sebelumnya juga dengan cara seadanya dan ditutupi dengan daun-daun kering dan juga ranting-ranting pohon kering guys. Setelah 2 hari si Randy ini juga tidak kunjung pulang guys. Sama seperti korban-korban sebelumnya, si Randy ini juga sudah dicari oleh warga sekitar dan juga polisi, namun juga tidak diketemukan. Sehingga dengan mudahnya lagi si Delvi ini bisa lolos guys dan terus menargetkan untuk korban-korban selanjutnya. Setelah terkumpul 4 titik, pada bulan Maret si Delvi ini mendapat kabar bahwa ayahnya yang berada di Bengkalis itu sudah kritis, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjenguk ayahnya ke sana guys. Namun sesampainya di sana, ayah si Delvi ini sudah meninggal guys. Dan dari meninggalnya ayahnya tersebut tidak menyurutkan niat dari si Delvi ini untuk menyelesaikan misinya, yang dimana masih kurang 3 titik lagi guys. Lalu di tanggal 16 Maret 2014 guys, mereka pun menemukan korban selanjutnya, yaitu bocah yang bernama Muhammad Akbar yang berusia 9 tahun. Sama seperti korban-korban sebelumnya, dengan modus mengajaknya bermain lalu dieksekusi di tempat yang sepi, yang dimana pada saat itu si Akbar ini dieksekusi di sebuah hutan yang jarang dilalui oleh orang-orang. Dan juga si Delvi ini dengan mudahnya masih bisa lolos lagi guys. Tapi setelah itu semua guys, si Delvi dan juga si Dita ini akhirnya pun bercerai guys. Karena si Dita ini mengaku terpaksa untuk mengikuti kemauan dari si Delvi ini karena ya memang diancam guys. Dan juga si Dita ini sering mendapatkan perlakuan KDRT oleh si Delvi ini guys. Setelah mereka berpisah guys, si Delvi ini kembali ke Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Karena di sana si Delvi ini memiliki teman yang dirasa Delvi bisa untuk diajak kerjasama dalam melancarkan aksi-aksinya. Dan di bulan Juni 2014 si Delvi ini bertemu dengan Sufyan, di mana Sufyan ini bisa membantu Delvi karena si Sufyan ini dijanjikan upah sebesar 500.000 per satu korbannya guys, ataupun per satu titiknya. Karena si Sufyan ini pada saat itu memang juga lagi sedang butuh uang, maka si Sufyan pun mengikuti ajakan dari si Delvi tersebut guys. Lalu mereka pun mencari korban-korban selanjutnya di kawasan sungai yang ada di sana, karena memang sungai tersebut sering digunakan untuk anak-anak bermain dan juga mandi guys. Dan disitulah guys mereka menemukan korban selanjutnya yang bernama Marjevan Gea yang berusia 8 tahun. Dengan modus mengajak bocah tersebut untuk beli jajan di warung, karena namanya juga anak-anak, kalau diiming-imingi dengan jajan pasti mau guys untuk diajak si Delvi dan juga si Sufyan ini. Sesampainya di warung, benar si Marjevan ini dibelikan jajan oleh si Delvi guys. Namun si Delvi ini juga membeli cutter dan juga kresek hitam guys. Lalu setelah mereka membeli jajan dan juga cutter serta kresek tadi, si Marjevan ini pun diajak ke hutan yang sepi di sekitaran area tersebut guys. Dan di sanalah Marjevan ini dihabisi oleh si Delvi dan juga si Sufyan guys. Lagi-lagi di sini masih sama guys seperti korban-korban sebelumnya. Ya si Marjevan ini dipotong titiknya lalu dikuburkan secara ala kadarnya, dan si Delvi ini lagi-lagi lolos guys. Tapi di sini si Delvi ini tidak bisa membayar upah kepada si Sufyan sesuai yang dijanjikan di awal guys, yaitu upah sebesar 500.000 per korban. Lalu yang pada akhirnya si Delvi dan juga si Sufyan ini memiliki ide gila, yaitu dengan menguliti dan menjual daging dari korban selanjutnya sebagai upah untuk si Sufyan guys. Lalu di tanggal 18 Juli 2014 mereka menemukan korban baru guys, yaitu bocah yang bernama Femasili Madeva yang berusia 10 tahun di lokasi yang sama seperti sebelumnya guys. Di sini mereka sudah mulai ceroboh guys, karena ya memang mereka dari awal sudah berkali-kali lolos tanpa diketahui. Jadi mereka sudah tanpa takut melewati sebuah desa yang ada di sana guys, dengan menggunakan motor bonceng 3 dengan korbannya, dan berhenti lagi di sebuah warung untuk membeli kresek hitam dan juga cutter guys. Dengan modus mengajak Femasili ini
untuk memancing ke tempat yang banyak ikannya, mereka pun membawa Femasili ini ke tempat sepi guys. Dan disitulah si Femasili ini dieksekusi oleh si Delvi dan si Sufyan ini guys. Dan epicnya itu korban yang terakhir ini guys, dimana korban yang terakhir ini dipotong titiknya menggunakan cutter seperti korban-korban sebelumnya. Namun setelah itu jasadnya dimutilasi, dikuliti, dan diambil daging serta jeroannya dan dimasukkan ke dalam kresek sampai 7 kresek hitam itu penuh yang sudah siap untuk dijual guys. Di jalan pulang mereka pun menjual daging-daging tadi guys yang sudah dimasukkan ke dalam kresek ke kedai tua dan juga rumah makan di pinggir jalan yang ada di Desa Pinang, Sebatang Timur, dengan alasan bahwa daging tersebut adalah daging sapi guys. Dan daging tersebut pun laku dengan harga Rp190.000 guys. 6 kresek tadi, yang satu kresek yang berisi titik itu dibawa pulang oleh si Delvi dan juga si Sufyan ini guys. Dan pada akhirnya si Delvi ini pun sudah berhasil guys dalam mengumpulkan 7 titik. Dan selanjutnya si Delvi ini pun melakukan ritual dengan cara mandi dengan dicampur 7 titik tadi beserta kembang 7 rupa agar ilmu ayahnya tersebut bisa diteruskan ke si Delvi ini guys. Di tanggal 20 Juli 2014, karena si Femasili ini tidak kunjung pulang, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan ke polisi guys. Lalu polisi pun bergegas mencari Femasili ini yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar guys, karena sudah sering sekali terjadi pembunuhan ataupun bocah hilang yang jasadnya tidak pernah ditemukan oleh masyarakat sekitar guys. Setelah proses pencarian, polisi yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar, akhirnya polisi ini pun menemukan titik terang guys, yang dimana dia mendapat informasi dari salah satu warga yang mengetahui bahwa sebelumnya si korban ini dibonceng 3 oleh si Delvi dan juga si Sufyan ke arah hutan guys. Yang pada akhirnya polisi pun menangkap si Delvi dan juga si Sufyan di rumahnya masing-masing guys. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya si Delvi ini pun mengakui perbuatannya. Dan disinilah semuanya terungkap guys. Yang dimana 6 korban bocah hilang sebelumnya itu adalah kelakuan dari si Delvi ini guys. Dan juga si Delvi ini pun juga mengakui bahwa mantan istrinya yang bernama Dita itu juga terlibat dalam pengeksekusian salah satu korban guys. Dan dari situlah guys terungkap di mana letak kuburan ataupun jasad-jasad tempat Delvi ini menguburkan 6 korban sebelumnya guys. Yang dimana setelah dilakukan penggalian, kebanyakan dari korban-korbannya itu sudah tinggal tulang belulangnya saja guys. Dan diakui pula oleh si Delvi ini bahwa korban yang terakhir yang bernama Femasili ini itu dagingnya dijual guys ke sebuah kedai penjual rendang. Mengetahui kabar tersebut, penjual rendang tersebut pun shock guys, karena ternyata daging yang dia jual itu adalah daging manusia, bukan daging sapi guys. Karena kejahatan mereka, akhirnya mereka bertiga pun dijatuhi vonis hukuman mati guys. Bahkan hakim pun sampai menangis saat membacakan dakwaan tersebut guys. Ya karena kekejian dari si Delvi ini guys. Apalagi korbannya di sini rata-rata adalah anak-anak guys, usia 6 sampai 10 tahunan lah. Oke guys, jadi tadi adalah kisah selengkapnya terkait kasus kriminal yang dilakukan oleh Delvi, seorang bocah yang ingin menjadi sakti dengan mengikuti jejak ayahnya seorang dukun, tapi justru merugikan orang banyak dan juga mendapatkan vonis hukuman mati guys. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang ingin sebuah kasus, berita, cerita, atau apapun kita bahas di sini bersama, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, ataupun subscribe untuk mendukung channel kita supaya kita juga lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dari kita. Salam.